kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Muka Helang Hejo menjadi merah. Semua jawaban itu sudah merupakan pukulan kata-kata yang melumpuhkannya. Akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk mundur begitu saja sebelum berusaha sekuatnya. Kembali dia tertawa dan suara ketawanya semakin nyaring, untuk menutupi rasa malunya. Hahaha, engkau memang seorang yang terkenal keras hati dan keras kepala, Meruda. Tidak mengherankan kalau kerabatmu sendiri memusuhimu dan engkau dianggap sebagai pengkhianat. Akan tetapi sudahlah, kedatanganku bukan untuk membujukmu menjadi sekutu dan sahabat kami, melainkan untuk menyerahkan Ki Ageng Gandrung Arum kepadaku. Serahkan keris Gandrung Arum kepadaku dan aku akan pergi sebagai seorang tamu yang baik dan berterima kasih, Merudaka. Merudaka memicingkan kedua kelopak matanya setelah mendengar keinginan pendekar elang hijau. Nampaklah belang Fakini. Memang sebaiknya jujur saja, Helang Hejo. Engkau datang hendak merampok keris Ki Ageng Gandrung Arum, begitu saja, tidak perlu memakai kata-kata yang berliku-liku. Akan tetapi, pusaka itu sama sekali tidak cocok untuk golonganmu, Helang Hejo. Untuk apa engkau minta Ki Ageng Gandrung Arum? Pusaka itu adalah penolak bala, sedangkan golonganmu adalah justeru pengundang malapetaka. Kebalikannya, Helang Hejo, keris pusaka Ki Ageng Gandrung Arum sama sekali tidak akan berjodoh dengan golonganmu. Helang Hejo berseru lantang, cukup semua alasan itu. Serahkan tombak pusaka Gandrung Arum atau terpaksa aku akan mempergunakan kekerasan, Merudaka. Meruda tersenyum. Dia tidak menjadi heran karena dia sudah mengenal benar watak orang-orang seperti Helang Hejo. Engkau melihat sendiri keris pusaka itu tidak berada di tanganku, dan andai kata ada pun tidak akan kuberikan kepadamu. Nah, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku ini, Helang Hejo? Mendengar penolakan Merudaka, Helang Hejo marah. Babo-babo, keparat, engkau menantangku. Jangan mengira aku Selemah Sardulo yang hanya pandai mengaum seperti harimau, Merudaka. Sumbarmu seperti dapat membendung air kali berantas, seperti dapat melompati puncak Gunung Semeru. Merudaka tersenyum, dia memang pendekar Gunung Semeru, hanya dia yang mampu tinggal di atas Gunung Semeru. Kau minta pertandingan apa? Akan kulayani. Helang Hejo. Gigak Wulung lalu memasang kuda. Kuda mengangkat kaki kanan ke atas, ditekuk lutut dan pergelangannya. Menunjuk ke depan, sedangkan kaki kiri agak lurus, menyerong dan ke samping. Tangan kanan dibuka dengan ibu jari ditekuk, diletakkan telentang di pinggang. Tangan kiri juga dibuka dan diletakkan di depan dada seperti setengah sembah. Matanya melirik ke arah Merudaka, sikapnya itu gagah sekali, merupakan pembukaan pencak silat yang penuh gaya, juga mengandung penghimpunan tenaga sakti karena kedua tangan itu mula-mula gemetar, lalu menggigil, dan nampaklah uap mengepul dari kedua telapak tangan yang menjadi kemerahan itu. Merudaka terkejut. Dia pernah mendeng tentang ilmu atau aji yang bernama Aji Hastarudira, tangan darah, atau Hasta Jingga, tangan jingga. Yang manakah ini? Agaknya Hasta Jingga, pikirnya dan dugaannya memang benar. Itulah Aji Hasta Jingga yang berhawa panas sekali. Kedua telapak tangan Helang Hejo menjadi kemerahan dan mengepulkan uap putih seperti asap. Baru tersentuh saja, sudah panas. Apalagi kalau terkena pukulan telapak tangan ini, tubuh lawan dapat menjadi hangus kulitnya dan patah-patah tulangnya. Bukan hanya aji ini sangat ampuh, akan tetapi Helang Hejo juga merupakan seorang ahli pencak silat yang cekatan dan gerakannya indah sekali. Dia tidak hanya menguasai aliran ilmu pencak silat dari dalam kerajaan Pajajaran, bahkan dia telah pula mempelajari aliran dari pesisir kidul, pantai selatan, dan pernah pula dia berguru kepada seorang pendeta Buddhis bangsa Cina yang merantau sampai ke Pajajaran, mempelajari ilmu kanuragan yang amat cepat dan aneh,
yang gerak-geriknya seperti gerak-gerik seekor elang dan diberi nama Aji Helang Sekti, Elang Sakti. Selain itu, Helang Hejo juga memiliki suatu ilmu yang amat buas, yang diberi nama Aji Helang Rodra, Elang Buas, dengan loncatan-loncatan seperti terbang dan cakaran-cakaran yang mematikan. Meruda bersikap tenang. Dia belum pernah bertanding melawan jagoan ini, walaupun sudah lama dia mendengar nama besar Helang Hejo sebagai seorang ahli pencak silat tanah Pajajaran yang sukar dicari bandingnya. Orang ini bukan musuhnya, dan sesungguhnya, sudah bertahun-tahun dia sudah melenyapkan semua kebencian dari dalam hatinya sehingga dia tidak pernah punya musuh. Dia boleh saja dimusuhi orang karena hal itu merupakan urusan orang itu sendiri, akan tetapi dia tidak akan memusuhi orang lain. Helang Hejo ini datang untuk merampas keris Ki Ageng Gandrung Arum. Memang pada saat itu, keris itu tidak berada padanya. Namun, bagaimanapun juga, dia harus mencegah pusaka itu terjatuh ke tangan orang-orang dari golongan hitam. Keris pusaka itu tidak boleh sekali-kali disalahgunakan orang. Keris pusaka itu, seperti segala benda lain di dunia ini, dapat saja diselewengkan dan disalahgunakan. Pijar bunga api dapat menghidupkan orang, dapat dipergunakan untuk memerangi kegelapan dan memasak makanan, memasak air dan sebagainya. Namun, pijar bunga api itu pun dapat saja disalahgunakan, dipergunakan untuk membakar rumah orang misalnya. Karena itu, dia harus mempertahankan keris Ki Ageng Gandrung Arum dari sentuhan mereka yang menjadi hamba nafsu agar keagungan dan kesucian pusaka keramat itu tidak tercemar dan ternoda. Hiat, tiba-tiba Helang Hejo yang setapak demi setapak maju mendekat dengan jalan memutar untuk tiba di sebelah kiri Merudaka, melakukan serangan pertama. Kakinya menendang dengan cepat, dengan tumit menyambar dan menghajar ke arah lambung Merudaka. Yang diserang tidak menjadi gugup, melainkan menarik sikutnya ke belakang melindungi lambung dan menangkis tumit kaki lawan. Buk, kaki itu ditarik kembali dan kini tubuh Helang Hejo sudah membalik, kedua lutut ditekuk dan dari bawah, tangannya menyambar ke atas, yang kiri mencengkeram arah perut, yang kanan menamparkan ke arah dagu. Gerakannya indah dan cepat, juga amat berbahaya karena kedua serangan itu dilakukan dengan dua tangan yang dipenuhi Aji Hasta Jingga. Namun, Merudaka dengan tenangnya meloncat ke belakang sehingga serangan gagal sama sekali. Helang Hejo lalu mengeluarkan seruan melengking seperti suara elang marah, dan tubuhnya kini menyambar-nyambar dengan cepatnya, bagaikan seekor burung elang kelaparan memperebutkan bangkai. Inilah Aji Elang Rodra, semacam ilmu pencak silat dari golongan sesat yang dipelajari Helang Hejo di pesisir kidul. Gerakannya, kacau balau akan tetapi justru kekacauan ini yang membuat lawan menjadi bingung, disertai teriakan-teriakan melengking tinggi dan 4 buah kaki dan tangannya menyerang dari berbagai jurusan. Dihujani serangan seperti itu, Merudaka juga cepat memainkan Aji Bajradenta yang ampuh, disertai Aji Wandiro Kingkin yang membuat tubuhnya kokoh kuat. Setiap kali dia menangkis, nampak tubuh Helang Hejo terpental. Orang ini kaget bukan main. Dia menambah tenaganya dan memancing dengan cengkeraman ke arah kepala. Merudaka tidak memperdulikan pancingan ini, melainkan menyambut dengan tangkisannya. Dua tangan bertemu di udara, keduanya sama-sama mengerahkan Aji Kesaktian. Duk! Tubuh Helang Hejo tergetar hebat dan dia pun terdorong ke belakang, kedua kakinya terasa kehilangan kekuatan dan tanpa dapat dicegah lagi dia pun jatuh berlutut. Marahlah Helang Hejo. Dia mengeluarkan suara pekik nyaring dan kini tubuhnya meloncat ke atas, lalu dia menyerang dengan ilmu silat Helang Sekti yang membuat tubuhnya berkelebatan cepat sekali. Merudaka terkejut dan berusaha mengimbangi kecepatan lawan. Namun, dia kalah cepat dan biarpun dia sudah berusaha untuk mengelak, menangkis dan membalas, tetap saja 2 kali dia terkena tamparan tangan lawan. Sekali pada pundaknya dan sekali lagi pada dadanya.